pada saat kakekku masih hidup. Beliau sempat menceritakan pengalaman gancet yang terjadi di kampungku. Waktu itu, aku yang baru pindah dari kota melanjutkan pendidikan SMA di kampung. Diberikan wejangan oleh kakek untuk tidak berbuat yang sompral, apalagi menyalahi norma agama ataupun norma adat yang berlaku di daerahku. Maklum saja, seperti yang sudah seringkali aku ceritakan tentang sedikitnya gambaran kampungku adalah kampung yang bisa dibilang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lindung serta kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Sore itu, aku melihat kakek sedang menggelinting rokok tembakau yang lalu ia hisap dalam-dalam di teras. Aku yang kebetulan sedang main di rumah kakek, langsung menghampiri dan duduk di sebelahnya. Aku memulai perbicaraan, berbagi cerita dengan kakek jika kesan pertama aku menjadi murid pindahan baru di SMA sangatlah menyenangkan. Kakek mendengarkan ceritaku dengan tersenyum. Lalu kemudian ia berkata, "Ujang, syukurlah kalau kamu suka suasana tinggal di kampung. Semoga betah ya, Jang. Oh iya, kakek mau sedikit cerita tentang sebuah kejadian di kampung kita ini. Kakek harap kamu dengar baik-baik cerita kakek ya. Karena di balik cerita ini juga tersirat sebuah nasihat tentang menjaga kesopanan serta tidak melanggar norma kehidupan. Berhubung yang kakek lihat saat ini pergaulan anak remaja sudah banyak kelewatan batas," ucap kakek yang kemudian mengelus-ngelus kepalaku penuh makna. Aku yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita kakek langsung memburu kakek untuk segera melanjutkan ceritanya. Jadi, kisah ini berlatar tahun 1960-an awal. Kakek lupa tepatnya tahun berapa, namun yang masih kakek ingat saat kejadian itu di musim libur anak-anak sekolah. Karena posisi rumah kakek yang tepat di depan balai kesehatan desa, kakek pun menyaksikan ada banyak orang bertuyun-tuyun datang ke balai kesehatan desa atau Balkesdes, dan sampai petinggi desa pun harus turun tangan membubarkan para warga yang langsung merangsek masuk. Kakek kemudian menghampiri kerumunan itu serta menghampiri Pak Kepala Desa. "Loh, ini ada apa ya? Kok tumben ramai sekali di Balkesdes?" tanya kakek. Nanti saja saya ceritakan ya Pak Koko. Sekarang tolong bantu saya dulu Pak untuk membubarkan warga ini," pinta si kepala desa meminta bantuan kakek. Setelah keadaan sudah dianggap kondusif, kakek diajak berbincang-bincang oleh si kepala desa. "Pak Koko, jadi gini awalnya. Tadi ada laporan jika ada pasangan muda-mudi gancet di daerah wisata Karangnini. Kemudian langsung dijemput oleh ambulans. Entah bagaimana caranya berita aib ini malah tersebar di desa kita. Mungkin karena pasangan itu kini sedang ditangani oleh mantri di Balkades setempat," ucap Pak Kepala Desa panik. "Apa kita bisa lihat langsung aja Pak bagaimana kondisi pasien sekarang?" tanya kakek. "Boleh, silakan Pak Koko. Cuma tolong ya Pak, dirahasiakan identitas pasien. Saya percaya karena Pak Koko juga menjabat sebagai sekretaris desa. Saya nggak mau berita aib ini semakin tersebar karena akan berdampak buruk bagi citra desa kita Pak," jawab Pak Kepala Desa sambil mempersilahkan kakek masuk ke dalam Balkades. Langkah kaki kakek kemudian terhenti di depan bangsal. Kakek terperanjat melihat sepasang muda-mudi yang saling berpakutan dan tubuh mereka tidak tertutupi benang sehelai pun. "Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, ampunilah umatmu ini," ucap kakek spontan. Di sana telah ada mantri dan beberapa sukarelawan yang membantu mencoba melepaskan tubuh pasangan itu. Namun setelah dicoba berkali-kali, hasilnya nihil. Baik si pria maupun wanita, di sekujur tubuhnya terlihat banyak luka cakaran karena mencoba untuk melepaskan paksa
rudal yang tertanam dalam goa, dan tubuh yang saling erat menempel satu sama lain. Kakek yang baru melihat peristiwa kancet di depan matanya merasa ketakutan dengan azab Allah yang bisa kapan saja menimpa. Tak hanya pemandangan mengerikan itu, namun suara si pasien kancet lirih terdengar. Tolong Pak Mantri, tubuh saya semakin lemas Pak. Saya mulai merasa sesak nafas, ucap si pria yang sebut saja namanya Guntur. Si perempuan pun hanya bisa menangis dan merintih karena merasa sakit di daerah kemaluan serta sesak nafasnya. Pak Mantri, tolong panggilkan orang tua saya Pak. Saya merasa tubuh saya semakin tak berdaya. Capek Pak. Saya meminta maaf sebelum semuanya terlambat, ucap si perempuan yang sebut saja Melati. Oleh sebab permintaan si pasien, akhirnya dua orang relawan yang tadi mencoba untuk memisahkan tubuh si pasangan kancet berlangsung bergegas ke alamat yang diberikan Melati ke rumahnya untuk menjemput ibu serta ayahnya. Berbeda dengan Melati, Guntur masih kekeh dengan pendiriannya yang tidak memberitahukan kepada kedua orang tuanya karena ia merasa sangat malu dengan apa yang terjadi menimpa dirinya. Setelah Melati sudah mulai merasa agak tenang, ia kemudian bercerita jika di hari naas itu ia bersama Guntur ingin merayakan hari kelulusan SMA dengan cara pergi ke tempat wisata di Karangnini. Guntur dan Melati yang mungkin terhipnotis oleh pesona alam indah Karangnini mulai dibujuki oleh rayuan iblis. Setelah mereka puas bermain di bibir pantai, Guntur kemudian mengajak Melati, kekasih hatinya, untuk melakukan hubungan persetubuhan di bawah pohon rindang. Melati yang dimampu kepayang oleh pesona Guntur, ia menuruti hawa nafsu setan itu dan terjadilah petaka gancet. Menurut pengakuan Guntur, ia pun mendengar ada seorang suara kakek-kakek yang berbicara jelas di telinga kanannya. Kalian ini manusia tidak bermoral. Tingkah laku kalian tidak lebih dari seekor binatang yang hanya mementingkan nafsu syahwat. Saya tidak terima wilayah saya ini kalian kotori dengan perbuatan hina kalian. Dan seketika tubuh Guntur dan Melati menjadi menempel satu sama lainnya serta alat kelamin mereka yang tidak bisa terlepas. Guntur dan Melati yang panik kemudian berteriak-teriak meminta pertolongan. Setelah 3 jam berselang dengan tubuh gancet, barulah datang warga sekitar yang lewat di sana untuk mencari kayu bakar. Kemudian langsung menolong pasangan tersebut ke Palkesdes terdekat. Kejadian gancet itu kini sudah memakan waktu hampir 6 jam, membuat tubuh masing-masing semakin memprihatinkan. Di saat-saat terakhir, datanglah ibu dan ayah Melati serta si kakek dengan penuh rasa malu, dan tangis Melati pun pecah lagi melihat kedua orang tuanya serta sang kakeknya sudah datang. Melati berkali-kali meminta maaf atas kehilafan dan berbuat tidak senonoh dan membuat aib bagi keluarganya. Kakek Melati yang sedari tadi hanya diam, kemudian ia membuka pembicaraan. Melati, Guntur, perbuatan kalian sangatlah hina. Cepatlah kalian bertobat kepada Allah yang Maha Rohim. Ternyata tempat kalian tadi berbuat zina adalah tempat persinggahan sekaligus tempat pertapa murid dari salah satu wali songo yang sedang bermusyafir menyiarkan agama Islam. Mereka berdua seketika memohon ampun dan tak lama keduanya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mereka meninggal pun, menurut penuturan kakek yang menjadi saksi saat itu, tubuh mereka masih enggan terpisah satu sama lain, sehingga diputuskanlah untuk memakamkannya satu liang kubur dengan posisi yang masih sama, yaitu saling berpakutan dan kedua kemaluannya masih menempel.